Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai makalah dengan judul sebentar. Fungsi hormon dalam pembentukan telur. Untuk sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami dengan anggota pertama Muhammad Ilman Al-Kafi dengan NIM D1A022008, kedua Muhammad Redita Putra Nasoka dengan NIM D1A022104, Fahrizal Darmawan dengan NIM D1A022112, Rifki Ramadan Nur Solehan dengan NIM D1A022125, Kurainda Asa Cemerlang, saya sendiri dengan NIM D1A022140, lalu ada Bima Panca Arashid dengan NIM D1A022196, dan yang terakhir ada Fadli Hibatul Aziz dengan NIM D1A022203. Untuk yang pertama mengenai latar belakang, hormon adalah zat kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus kelenjar endokrin untuk mempengaruhi berbagai sistem dan proses yang terjadi di dalam tubuh. Zat kimia ini akan dilepaskan ke aliran darah untuk mengirimkan pesan ke jaringan dan organ dalam tubuh manusia. Karena fungsi ini, hormon sering disebut sebagai pembawa pesan kimia. Penetasan telur adalah proses mengeramkan telur untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi anak ayam yang mampu menetas. Proses ini melibatkan memecahkan terbang telur sehingga anak ayam dapat keluar dalam kondisi sehat dan layak untuk dipelihara atau dijual. Hormon memainkan peran penting dalam penetasan telur pada unggas seperti pada proses fertilisasi dan pembentukan telur. Fertilisasi adalah proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina, untuk membentuk satu sel yang disebut dengan zigot. Setelah terjadi perkawinan, sperma akan mencapai infundibulum dan menembus membran vitelin ovum untuk bertemu sel benih betina, sehingga terbentuk calon embrio. Telur yang dibuahi disebut juga dengan telur fertil, sedangkan telur yang tidak dibuahi disebut telur infertil. Kemudian untuk rumusan masalah pada pembahasan kali ini ada 5 macam. Yang pertama, fungsi fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan ayam atau unggas, pada pembentukan telur ayam atau unggas. Yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. 3, jelaskan hormon apa yang mengontrol sifat mengeram, mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Kemudian yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Dan yang kelima, jelaskan solusi yang dapat diimplementasikan agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Silakan bagi pemateri yang pertama untuk menjelaskan. Oke, baik. Yang pertama ada pengertian dari pembentukan telur sendiri merupakan suatu proses yang panjang dan kompleks. Tahap ini harus dilalui dengan waktu yang relatif konstan. Proses ini terjadi dimulai pada alat reproduksi pada unggas betina. Tahap pembentukan telur diawali dengan pelepasan kuning telur atau ovum dari ovarium. Kuning telur yang kecil akan tumbuh lebih cepat sekitar 10 sebelum dilepaskan ke infundibulum. Kuning telur yang diselimuti oleh membran
folikuler akan menempel pada ovarium. Membran folikel ini memiliki satu bagian yang disebut dengan stigma yang mengandung sedikit pembuluh darah, dan dalam stigma tersebut kuning telur akan robek dan melepaskan ovum saat ovulasi. Selanjutnya kuning telur diterima oleh infundibulum dan langsung menuju ke dalam magnum yang merupakan saluran terpanjang dari oviduct. Albumin dalam magnum akan disekresikan untuk membalut kuning telur. Proses tersebut memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Selanjutnya kuning telur dengan gerakan memutar akan meluncur ke bagian paling bawah dari oviduct. Semakin jauh memasuki oviduct, albumen akan menyatu ke dalam dua membran keraten yang kemudian pada ujung telur akan mengalami pemisahan untuk membentuk rongga udara, dan selanjutnya telur tersebut akan masuk ke dalam oviduct yang mengalami pembesaran. Bagian uterus ini akan membentuk cangkang telur selama 20 jam. Lapisan terakhir dari cangkang telur akan terbentuk kutikula yang merupakan suatu mineral organik yang berfungsi untuk melindungi telur. Bagian terakhir dari oviduct adalah vagina yang merupakan tempat di mana telur untuk sementara akan ditahan dan akan dikeluarkan apabila telur sudah mengalami kesempurnaan. Telur yang sudah sempurna tersebut akan dikeluarkan melalui kloak. Ini akan dibacakan oleh pemateri. Baik, untuk penjelasan yang kedua yaitu jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Bisa next, Mbak. Jadi untuk pembentukan ovum itu dipengaruhi oleh kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior yang berpusat di hipotalamus. Nah, hormon FSH yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa berperan merangsang pembentukan ovum. Folikel yang sedang dalam perkembangan ini mengeluarkan estrogen. Estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK internal dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumen, dan cangkang. Aktivitas estrogen ini dapat dimanipulasi dengan menggunakan senyawa in vitro sehingga diharapkan bisa mengendalikan produksi telur ternak ayam. Nah, pertumbuhan kelenjar telur dirangsang oleh FSH yaitu follicle stimulating hormone. Nah, produksi FSH secara normal dirangsang oleh peningkatan periode pencahayaan. Secara alami, peningkatan FSH disebabkan oleh pertambahan periode siang pada musim semi. Jadi kalau pencahayaannya lebih lama juga berpengaruh kepada FSH-nya tersendiri. Nah, ovarium ayam dewasa mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon progesteron yang dihasilkan ovarium berfungsi untuk releasing factor di hipotalamus yang menyebabkan sekresi LH dari anterior pituitari. Nah, untuk LH sendiri berfungsi merangsang sel-sel granulosa dan sel-sel TK pada folikel yang masak untuk memproduksi estrogen. Baik, itu hormon-hormonnya. Kemudian untuk estrogen penting untuk diproduksi penyusun utama kuning telur karena sebagai produksi utama kuning telur. Nah, lipoprotein kaya trigliserida, fosfatin, dan lipofitellin. Terus ada juga bukti hormon pertumbuhan yaitu growth hormone diperlukan untuk vitellogenesis dan bekerja dengan meningkatkan konsentrasi reseptor estrogen di hati atau meningkatkan konsentrasi metabolit dalam sel hati. Struktur lain yang terlihat di ovarium selain folikel kuning dan putih adalah folikel postovulasi dari berbagai umur dan keadaan regresi dan folikel atretik. Next. Baik, untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikut. Baik, untuk yang ketiga
Hormon apa yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Mengeram merupakan salah satu sifat yang dapat dimiliki oleh ayam. Sifat mengeram yang terjadi pada ayam mempengaruhi jumlah produksi telur yang dihasilkan. Menurut Ansminger 1980 yang menyatakan bahwa salah satu yang mengakibatkan rendahnya produksi telur pada ternak ayam adalah adanya sifat mengeram. Sifat ini bersifat menurun karena diproduksinya hormon prolaktin. Meningkatnya sekresi hormon ini mengakibatkan ayam berhenti bertelur. Sekresi hormon prolaktin mengakibatkan terjadinya molting pada ayam. Molting adalah fase istirahat bertelur yang ditandai dengan rontoknya bulu. Proses molting pada ayam secara alami berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi. Yang selanjutnya, jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Beberapa upaya untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Pertama, pemilihan ayam kampung yang berkualitas. Pilihlah ayam kampung yang sehat, aktif, dan memiliki potensi produksi telur yang baik. Pastikan juga ayam tersebut berasal dari peternak yang terpercaya. Yang kedua, pemberian pakan yang seimbang. Pastikan ayam mendapatkan pakan yang seimbang dan nutrisi yang cukup. Berikan makanan yang kaya protein, vitamin, mineral, dan juga serat. Pemberian pakan yang baik akan membantu meningkatkan produksi telur. Hasil penelitian Putra dan Tiring 2020 yang menguji kemampuan bahan herbal dalam meningkatkan produksi telur pada unggas adalah antara lain tepung jahe merah diberikan pada ayam kampung, serbuk kunyit diberikan pada puyuh. Berdasarkan Putra dan Mansur 2017, temulawak dan temu putih diberikan pada puyuh, berdasarkan Rondonuwu et al. 2014. Oleh karena itu, serbuk kunyit adalah pakan yang baik dalam mengontrol jumlah lipid dalam tubuh, di mana lipid merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi fisiologis dalam meningkatkan hasil produksi unggas seperti peningkatan produksi telur ayam kampung.
Lalu peningkatan produksi ayam kampung berdasarkan sistem reproduksi, hormon, dan juga syaraf. Pertama, berdasarkan sistem reproduksinya. Pemilihan bibit yang baik. Pilih ayam betina yang memiliki potensi produksi telur yang tinggi. Pilih juga ayam jantan yang sehat dan memiliki sifat-sifat reproduksi yang baik. Penanganan dan manajemen pembiakan yang baik dengan diberinya lingkungan yang nyaman dan bersih untuk ayam kampung dapat membuat mereka merasa nyaman dan juga aman dalam melakukan aktivitas reproduksi. Lalu, pakan yang berkualitas dan bergizi juga dibutuhkan untuk reproduksi ayam. Lalu yang kedua, berdasarkan hormon. Pemberian pakan yang tepat. Berikan pakan yang kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, dan juga mineral. Nutrisi yang cukup penting dalam meningkatkan produksi telur adalah asam amino arginin, metionin, dan juga lisin. Pastikan juga pakan mengandung jumlah energi yang cukup. Yang kedua, pemberian suplemen hormonal. Beberapa hormon tertentu seperti hormon estradiol dan progesteron dapat digunakan dalam bentuk suplemen untuk merangsang ovulasi dan meningkatkan produksi telur. Yang ketiga, berdasarkan sistem saraf. Yang pertama, pengelolaan stres. Stres dapat mempengaruhi produksi telur ayam kampung. Pastikan ayam berada dalam lingkungan yang minim stres seperti suhu yang sesuai, ventilasi yang baik, dan juga kebersihan kandang yang terjaga. Yang kedua, stimulasi cahaya dan lingkungan. Cahaya dan lingkungan yang tepat dapat merangsang sistem saraf ayam kampung untuk memproduksi telur. Berikan pencahayaan yang cukup selama 12-14 jam sehari dan pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik. Yang ketiga, pengelolaan penyakit. Penyakit dapat mempengaruhi kesehatan sistem saraf ayam dan berdampak pada produksi telur. Lakukan program vaksinasi yang tepat dan perhatikan kebersihan kandang untuk mencegah penyakit. Sekian, terima kasih dari kelompok F. Lalu untuk kelompok G, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Silakan untuk Nadifa Resti Istiqomah. Baik, perkenalkan nama saya Nadifa Resti dengan NIM 032. Tadi kan dijelaskan tentang hormon estrogen ya Mbak. Izin bertanya, bagaimana cara kerja hormon estrogen untuk mengendalikan produksi telur? Lalu, kandang seperti apa sih dari kelompok Mohon maaf Nadifa, bisa diulang pertanyaannya? Kandang seperti apa yang cek sebelumnya suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas. Oke, mohon maaf untuk Nadifa, boleh diulang pertanyaannya tidak ya? Yang bagian kandang, sistem kandang seperti apa yang
Baik, saya ulang pertanyaannya ya Mbak Kurainda. Oke, Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana cara kerja hormon estrogen untuk mengendalikan produksi telur. Yang kedua itu menurut kelompok F, kandang yang cocok untuk produksi telur agar produksi telurnya tuh maksimal tuh seperti apa gitu. Apakah jelas? baik, saya ulang pertanyaannya ya, Nadika. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan hormon estrogen, bagaimana cara kerja hormon estrogen dalam mengendalikan produksi telur. Lalu yang kedua, kandang yang seperti apa untuk dari kelompok kami agar bisa produksi telurnya itu maksimal seperti itu. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu Sidik, boleh silakan. Enggak kedengeran. Mungkin kalau tidak bisa lewat itu, lewat chat Jimmy juga tidak apa-apa. Oke, sembari menunggu Sidik untuk mengetik pertanyaan dari kelompok G, ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan PPT yang sudah dipaparkan tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Sidik. Kami dari kelompok F izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik, saya Farizal ingin mencoba menjawab ya dari pertanyaan Mbak Nadifa terkait mekanisme estrogen dalam meningkatkan produksi telur, begitu ya Mbak? Baik, saya coba menjawab berdasarkan yang saya dapat.
Estrogen di sini tuh hanya berpengaruh dalam produksi telur dalam artian kualitas ya. Jadi dalam artian kualitasnya, bukan secara jumlah. Jadi dalam estrogen sendiri tuh memainkan peran penting dalam pembentukan kuning telur. Itu dengan menstimulasi hati unggas untuk memproduksi prekursor kuning telur. Jadi itu estrogen itu berfungsi dalam pembentukan kuning telur. Terus juga estrogen sendiri itu dapat menebalkan lapisan dinding oviduct dan mematangkan sel telur agar siap dibuahi. Terus juga untuk estrogen sendiri juga membuat saluran telur berkembang dan terjadi kenaikan kadar kalsium, protein, lemak, dan lain-lain. Jadi yang saya dapat bahwasannya estrogen hanya meningkatkan secara kualitas tapi tidak secara dari jumlah telur itu sendiri. Dan selanjutnya, kandang apa yang baik untuk produksi telur? Saya rasa bahwa kandang yang tepat itu seperti yang ada di pada komersial ya, yaitu kandang baterai. Tetapi agar produksi dengan baik itu tentunya juga diatur kepadatan kandang dan mekanisme lainnya seperti pengaturan suhu, pencahayaan, dan lain-lain. Jadi untuk kandang tetap seperti yang pada umumnya yaitu kandang baterai, tetapi tentunya dengan memperhatikan kepadatan kandang dan hal-hal lain baik itu internal ataupun eksternal yang tentunya memperhatikan tingkat stres ayam agar ayam tidak stres, dan tidak stres akan memberikan produksi telur yang baik kepada ayam itu sendiri. Apakah dapat memberi gambaran sedikit Mbak terkait pertanyaannya? Bisa Mas Fajri, sangat membantu. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Nadifa. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh teman rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sidik ya, terkait dengan molting, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar prolaktin, karena itu terkait dengan proses molting atau lepasnya bulu pada ayam ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan atau dipaparkan di PPT, upaya yang dapat dilakukan pertama mengenai pengaturan pencahayaan. Jadi bisa dilakukan pengurangan durasi cahaya. Karena dengan pengurangan durasi cahaya ini itu dapat menurunkan kadar prolaktin. Karena molting itu biasanya itu dipicu oleh perubahan dalam panjang hari. Jadi pengaturan cahaya buatan dapat membantu untuk mengendalikan kadar prolaktin dalam ayam. Lalu ada yang kedua, nutrisi dan juga diet. Jadi pengurangan asupan dari proteinnya. Untuk mengurangi kadar protein dalam pakan ayam itu dapat membantu mempercepat molting karena dapat mengurangi kadar dari prolaktin. Lalu ada pemberian suplemen vitamin dan mineral juga. Untuk suplemen itu seperti vitamin E dan juga selenium atau Se, itu dapat membantu untuk meningkatkan kondisi bulu dan juga untuk mempercepat atau mempersingkat proses molting. Lalu yang ketiga mungkin untuk penggunaan hormon atau obat-obatan. Yang pertama itu dapat digunakan antiprolaktin. Itu seperti namanya, itu obat-obatan yang menghambat produksi prolaktin seperti kayak bromokriptin. Terus tapi perlu di highlight, penggunaannya itu harus dilakukan dengan hati-hati dan harus dalam pengawasan dokter hewan. Lalu ada manajemen stres. Untuk manajemen stres itu kan dapat meningkatkan kadar prolaktin. Nah, dengan mengurangi faktor-faktor stres seperti kayak kepadatan kandang yang berlebihan, suhu yang ekstrim, dan juga gangguan yang lain, itu dapat menurunkan kadar prolaktin juga. Mungkin seperti itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Sidik. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan, silakan.
Oh, dari Sidik sendiri apakah sudah jelas? Oke, terima kasih kembali. Untuk teman-teman lain dari kelompok G, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan pada kasus ketiga ini? Cukup. Oke. Cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok G sudah bekerja sama dalam presentasi kasus ketiga ilmu ternak unggas kali ini. Saya harap dari pemaparan atau presentasi mengenai kasus ketiga ini kita dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan baru mengenai ternak unggas yang terkait dengan hormon-hormon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.